Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Nofri Dewi, guru SMA Negeri 5 Padang, status guru Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai penulisan surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum masuk ke materi, silakan Anda lihat dulu slide yang ada di tampak pada gambar. Pertama ada toga, yang kedua ada toga dengan ijazah, yang ketiga ada kumpulan orang yang sedang melamar pekerjaan, dan yang terakhir ada seorang mahasiswa yang dengan senangnya membawa ijazahnya. Kira-kira nanti akan dibawa kemana ijazahnya? Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Oke, surat lamaran pekerjaan ya. Lanjut ke KD. KD-nya seperti yang tampak pada gambar, yaitu 31, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Untuk prakteknya nanti, Ananda menyajikan sebuah simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. IPK seperti yang ada pada slide. Kita lanjut saja pada pengertian. Sebenarnya, surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat lamaran yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan kepada perusahaan atau instansi tertentu, misalkan sekolah atau bank atau instansi lainnya, yang dilengkapi dengan kurikulum vitae, dan tentunya Ananda harus punya pengalaman agar Anda lebih diutamakan. Lanjut, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan yang harus Anda perhatikan ini ada 10 bagian. Yang pertama adalah tanggal pembuatan surat, itu harus jelas, hal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Untuk bagian isi surat, ini harus diperhatikan. Bagian isi surat itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah mengenai identitas pelamar. Ini sangat urgent. Yang kedua adalah maksud dan tujuan surat. Dan yang ketiga adalah lampiran. Lampiran ini sangat mendukung surat lamaran pekerjaan Ananda. Nah, selanjutnya kita ke struktur. Struktur itu ada 3 untuk surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, dan terakhir penutup. Tesis berarti berisi pernyataan awal dari surat lamaran pekerjaan Anda. Yang kedua argumentasi adalah hal-hal yang membuat suatu perusahaan bisa menerima Anda, Anda tulis dalam argumentasi. Penutup itu adalah bagian surat mengenai apa sih sebenarnya kemampuan yang lebih dari Anda, akan dijelaskan di bagian penutup. Selanjutnya kebahasan surat lamaran pekerjaan. Bahasanya itu harus bahasa yang baik dan benar, harus bahasa resmi, tidak boleh menggunakan bahasa gaul atau bahasa yang tidak resmi. Selanjutnya harus menggunakan tata bahasa baku, harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini yang paling penting. Yang paling sering terjadi kesalahan adalah di bagian EBI ini, ejaan bahasa Indonesia. Jadi Anda harus lebih perhatikan dengan baik. Sumber dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu ada 5. Yang pertama adalah inisiatif sendiri, yang kedua iklan, yang ketiga adalah informasi seseorang, yang keempat pengumuman resmi instansi, dan terakhir adalah permohonan instansi sekolah. Anda boleh pilih yang mana. Kalau tanpa ada informasi dari pihak lain, maka Anda memilih yang bagian inisiatif sendiri. Lanjut ke contoh surat lamaran pekerjaan. Ini kita bahas di sini. Nah, seperti yang tampak di gambar, itu ada tempat dan tanggal penulisan surat. Di sini ada Bandung 14 September 2015. Ini udah lama ya. Tapi penulisannya ini bisa kita perbaiki. Misalkan untuk yang ini Bandung September 2015. Apakah ada yang salah sini? Ini pas semua ya. Ini udah benar, kapital, dan penulisan hurufnya sudah benar. Di sini perihal. Di sini ketinggalan sebenarnya ada lampirannya. Sebenarnya harus Anda tulis lampiran di bawah hal. Dan satu lagi, perihal itu tidak baku lagi. Yang bakunya adalah hal. Jadi Anda ganti perihal dengan
hal. Setelah itu lampiran Anda tambahkan satu berkas. Selanjutnya untuk bagian alamat surat ini Anda harus menggunakan 3 baris. Baris pertama itu adalah untuk perusahaan atau orang yang dituju, baris kedua alamat lengkap, dan baris ketiga adalah kota yang dituju. Di sana penulisan yang salahnya adalah di bagian alamat surat, yaitu JL. JL itu tidak boleh ditulis seperti itu. Anda harus tulis memang lengkap dengan jalan. Jalan Kintani Luhur nomor 8, bawahnya baru di enter Bandung. Dengan hormat, tidak ada masalah. Nah, pembuka suratnya ini adalah berdasarkan informasi dari surat kabar. Seperti ini bahasa pembukanya, menggunakan berdasarkan. Untuk bagian isi ini ada salah juga nih. Identitas penulisan surat lamaran pekerjaan setelah titik 2 itu huruf kecil semuanya diawali. Nama, tempat, jenis kelamin, pendidikan, alamat, telepon itu harus menggunakan huruf kecil karena dia menyambung di kalimat sebelumnya. Terus penggunaan tanda garis miring di bagian pemisah tempat dan tanggal lahir itu harusnya menggunakan tanda koma. Jalan di sini juga salah ya, sama seperti yang di atas. Selanjutnya, bagian maksud dan tujuan surat. Untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan Bapak, ini langsung ke lampiran aja dia. Tidak ada maksud dan tujuan surat, harusnya dituliskan maksud dan tujuan suratnya. Misalkan, Ananda mau melamar pekerjaan sebagai apa? Contoh, saya ingin mengajukan permohonan surat lamaran pekerjaan ke perusahaan Bapak dan Ibu untuk mengisi lowongan tenaga administrasi. Misalkan itu merupakan maksud dan tujuan surat, baru kita masuk pada bagian lampiran seperti ini. Ini penulisan lampirannya juga salah ya. Harusnya pakai nomor urut, boleh A, B, C atau 1, 2, 3, dan setelah itu harus menggunakan huruf kapital. Penulisan katanya ini sudah benar, kecuali kompetensi ya. Kompetensi itu seharusnya memakai huruf K, ini menggunakan huruf C, dia ada sedikit kesalahan. Nah, kalau Anda menganalisis kekerasan, ini seperti saya tampilkan di slide ini. Oke, kata pengantarnya harus jelas, bahasa yang baik dan benar, bentuk suratnya harus standar. Nah, oke, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Jika ada Anda yang masih kurang mengerti, bisa lanjut ke slide berikutnya, pertemuan berikutnya dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.